Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita betul-betul dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Dan selagi kita ada di bumi ini, kita dijadikan 5 anak darah yang bijaksana. Ya, itu sangat ajaib, luar biasa. Saya yakin semua saudara rindu ya untuk boleh masuk di dalam rencana besar Bapak Yahweh yang luar biasa, yang maha dahsyat dan kekal ini. Ya, luar biasa. Ya, seperti biasa kita harus paham bahwa untuk memahami Dafar Elohim dengan baik dan benar, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, tanpa kembali ke akar pola Ibrani yang benar, saudara akan tersesat. Karena di luar sana itu banyak sekali pengajaran yang asal potong, ya, dan miskin pemahaman. Sehingga di dalam akar pola Ibrani kita diperkaya. Semakin hari semakin ditambah-tambahkan, ya, sehingga saudara dan saya ingat kita dipersiapkan untuk menjadi tangan kanan Bapa Yahweh, ya, di dalam tubuh kemuliaan, yaitu Yeshua HaMashiach pada masa kerajaan 1000 tahun. Karena itu persiapkanlah, ya, pengenalan akan Bapa Yahweh dalam Yeshua, pengenalan akan Dafar Elohim, dan juga, ya, harus diaplikasikan seperti yang kita telah bahas minggu yang lalu. Siapa yang ingin mendapat tempat yang tinggi di Shemayim, maka ya harus juga belajar Dafar Elohim dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan masing-masing. Karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya dan kacau balau, ya, kacau balau. Puji Bapak Yahweh. Nah, saudara harus tetap paham, ingat bahwa kita ini luar biasa. Dikasih anugerah yang betul-betul dahsyat sama Bapak Yahweh. Di mana di dalam tahun-tahun kita ini kita diperlengkapi dengan pengenalan akan Dafar Elohim. Sejak dari yang namanya Shemayim itu diciptakan, ya, sampai nantinya, yaitu di dalam Yerusalem yang baru, itu semua pengertian lengkap dan detail, ya, lengkap dan detail. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi, kalau saudara belum mendapatkan hal ini, kejar, mumpung masih ada waktu, kejar, ya, pengenalan akan Dafar Elohim. Saudara harus pahami betul-betul. Dan kemudian apa yang harus diaplikasikan, aplikasikan secepat mungkin. Karena waktu kita sudah tidak lama lagi, saudara. Sangat-sangat singkat sekali. Ya, kalau saudara tidak memburunya, maka terlambat. Ya, kalau terlambat, wah susah. Ya, baik, kita akan lihat apa yang menjadi tema kita, yaitu Aku tidak mengenalmu, enyahlah. Saya akan mulai dari sebuah pengertian, yaitu mengenai prinsip kasih dan keadilan Elohim. Prinsip kasih dan keadilan Elohim itu ibarat seperti mata uang, ya, yang mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Itu ibaratnya seperti itu, saudara. Ya, jadi ibaratnya adalah seperti mata uang. Kalau saudara belanja, kemudian saudara belanja misalnya beli jagung atau beli beras, ya, harganya mungkin 5.000, mungkin ya, saya nggak tahu harga sekarang. Ini perumpamaan saja. Kemudian uang saudara 10.000 dan kemudian saudara dikasih kembali uang 5.000. Tetapi hanya satu sisinya saja yang bergambar. Sisi satunya polos. Kira-kira saudara mau terima tidak uang itu? Saya yakin saudara akan berkata, ini uang tidak sah. Ini uang palsu atau uang pokoknya yang jenis tidak sah. Uang yang sah itu harus mempunyai dua sisi, ya, dan ini menyatu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, harus ada di dalam satu koin atau satu kertas dengan dua sisi yang tercetak di sana. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu pula dengan prinsip kasih dan keadilan Elohim. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ayatnya ada di mana?
Kita coba dibuka di dalam Roma 11 ayat 22. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca buat kita. Terima kasih. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, dan sebaliknya kebaikan terhadap engkau yang tetap tinggal di dalam kebaikannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini. Ada kebaikan, ada kasih, dan ada ketegasan atau kekerasan daripada Elohim, yaitu dari sisi keadilannya. Dua hal ini tidak bisa terpisah, saudara. Ya, nah, supaya kita bisa mendapatkan kedua-duanya dan memberkati kita semua, maka kita harus mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Tidak bisa kita ngomong seenaknya sendiri. Ingat loh, ya, Bapak Yahweh itu tidak butuh Syamayim atau sorga. Tidak butuh. Mengapa? Ya karena dia yang menciptakan Syamayim, saudara. Jadi dia nggak butuh Syamayim, dia nggak butuh sorga. Yang butuh sorga untuk masuk sorga atau Syamayim, itu saudara dan saya. Karena itu, kita yang harus nurut. Dan Syamayim itu adalah kerajaan. Ingat ya, sistemnya itu bukan demokratik. Nggak setuju protes, tidak seperti itu, ngawur itu namanya. Sistem yang Bapak Yahweh kerjakan adalah sistem kerajaan, karena rajanya adalah Bapak Yahweh sendiri. Ya, berulang-ulang kali Yeshua mengatakan hal kerajaan sorga atau hal kerajaan Syamayim ibarat seperti bla 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 dan seterusnya. Itu Yeshua mengatakan berulang-ulang. Ya, dan kemudian dikatakan oleh Yeshua bahkan oleh Yohanan Pembaptis dikatakan, bertobatlah karena kerajaan sorga, kerajaan Syamayim sudah dekat. Jadi sistemnya itu kerajaan. Ya, di dalam kerajaan mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka, ya peraturan rajanya yang harus ditaati, yang harus dituruti. Nggak bisa seenaknya sendiri. Ya, nah masalahnya banyak orang yang sekarang itu terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran seenaknya sendiri, potong kanan, potong kiri. Nah, akhirnya ya susah, nggak bisa masuk Syamayim, saudara, ya nggak bisa masuk surga. Nah, kalau nggak bisa masuk surga, masuk Syamayim, masuk mana sekarang? Tidak ada tempat lain, ya nggak ada yang namanya terkatung-katung di antara bumi dan Syamayim, nggak ada, saudara. Tidak masuk Syamayim itu tempatnya cuma satu, yaitu di luar hadirat Bapak Yahweh atau dijauhkan dari hadirat Bapak Yahweh, dan tempat itu bernama lautan api. Ya, jadi jelas. Nah, karena itu kita harus tahu akan kekerasan atau keadilan Bapak Yahweh, ya. Dan kita jangan mempermainkan, ya. Karena ayat ini dikatakan kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, dan sebaliknya kebaikannya terhadap engkau yang, ini persyaratannya, tetap tinggal. Ya, tetap tinggal. Ini kata penting. Tetap tinggal di dalam kebaikannya. Kenapa? Jika tidak, engkau pun akan dipotong. Nah, kalau dipotong itu berarti sudah tidak bergabung, ya, dengan pokok aslinya. Ya, kalau sudah dipotong itu sudah terlepas. Kalau sudah dipotong dari kerajaan Elohim, kerajaan Syamayim, ya keluar itu artinya, ya. Jadi hati-hati supaya saudara tetap menerima kebaikan Elohim, ya, saudara harus tetap tinggal di dalam kebaikannya. Jangan pernah keluar. Tetap tinggal itu berarti saudara mau mentaatinya, ya, terus mau bersekutu. Dan ingat, kalau saat kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, Yeshua mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kalau tidak makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, apakah Yeshua akan tinggal di dalam kehidupan orang itu? Jawabannya cuma satu, jelas tidak, ya. Jadi kita harus paham akan prinsip yang Bapak Yahweh inginkan supaya saudara dan saya menjadi mempelai Yeshua HaMashiach.
Ya, jadi itu harus dipahami. Nah, prinsip keadilan dan kasih dan keadilan Elohim ini disatukan oleh Bapa Yahweh itu di dalam kematian Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi hanya di dalam kematian Yeshua HaMashiach, ya, saudara dan saya itu dapat menerima kasih dan keadilan Elohim itu secara bersamaan. Ya. Tanpa kematian Yeshua HaMashiach tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Jadi hanya melalui kematian Yeshua HaMashiach saudara mendapatkan kasih daripada Bapa Yahweh dan keadilan yang Bapa Yahweh berikan. Ya. Nah, karena kita lihat manusia berdosa itu harus diadili. Saudara dan saya ini manusia berdosa, kita tidak boleh ngomong kita tidak berdosa, kita lahir ini sudah dosa, saudara. Ya, karena itu harus diadili. Lah, bagaimana supaya saudara dan saya ya menerima keadilan daripada Elohim untuk bisa ya tidak masuk ke lautan api? Cara satu-satunya adalah ada di dalam Yeshua, menerima kematian dan kebangkitan Yeshua. Karena itu penting sekali kita harus memahami hal ini, yaitu dosa kita itu tidak hilang. Dosa tidak pernah hilang. Dosa itu ditransferkan. Ini sebuah prinsip. Ya, dosa itu harus ditransfer. Kalau dosa tidak mau ditransfer, gambar yang bawah, orang tua ini dia menutup telinganya, dia tidak mau menerima Yeshua HaMashiach, dia tidak mau menerima kasih yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupannya untuk diselamatkan, maka dosanya ditanggung sendiri dan ujungnya adalah lautan api. Ya, itu bagi mereka yang menutup telinga, tidak mau mendengarkan rencana keselamatan dan uluran tangan Bapa Yahweh supaya orang itu mau diselamatkan. Tetapi untuk saudara dan saya, kita harus paham bahwa dosa kita sudah diadili. Kapan? Kita ini sudah diadili, bukan dosanya ya. Kita ini sudah diadili. Kapan? Yaitu pada saat kita menerima apa yang menjadi tawaran Bapak Yahweh melalui keselamatan yang disediakan melalui Yeshua HaMashiach. Kita harus paham bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun di dalam rupa manusia. Karena itu dosa kita ditransfer ke Yeshua. Ya, dosa kita ditransfer. Nah, sedangkan Yeshua ya menerima dosa-dosa kita, apa yang dilakukan? Apakah dia harus terus ada di lautan api? Tidak demikian kan. Dia adalah Bapak Yahweh sendiri. Karena itu, Yeshua mentransferkannya ke setan-setan, roh-roh jahat yang jatuh, malaikat-malaikat yang jatuh. Ditransfer ke mereka, maka merekalah yang menanggungnya untuk selama-lamanya di mana? Di lautan api. Ini prinsip kebenaran transfer dosa. Jika tidak dipercayai hal ini, wah, ini bahaya besar, saudara. Sangat bahaya besar. Kalau kita tidak percaya akan masalah transfer dosa ini, maka ya orang tersebut, kalau ada orang yang tidak percaya bahwa dosanya ditransfer ke Yeshua, maka dosanya akan ditanggung sendiri. Jadi prinsip ini harus betul tertancap dalam pikiran bahkan sampai alam bawah saudara-saudara. Kita lihat ayatnya yaitu di dalam Ibrani 9 ayat 28. Silakan Brother Henok. Demikian pula lah HaMashiach yang dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat Yeshua HaMashiach menanggung dosa saudara dan saya. Dia yang nanggung. Ya, Yeshua bilang, "Oke, aku yang nanggung." Sekarang buat kita mau ngelepas tidak, itu masalahnya. Mau nanggung sendiri atau mau menerima tawaran Yeshua. Aku yang tanggung dosamu. Berarti kalau ditanggung oleh Yeshua, maka dosa itu harus ditransfer. Kita harus menyerah. Ya, ingat bahwa manusia itu tidak selama-lamanya hidup, saudara. Ya, satu kali nanti akan mati dan saat mati akan ada penghakiman, pengadilan. Ya, nah, saya lihat
sebelum hal itu terjadi, lebih baik kita transfer dulu ke Yeshua. Kita percaya akan Bapa Yahweh yang telah buka jalan, yaitu Bapa Yahweh dirinya sendiri turun ke dunia di dalam rupa manusia. Karena itu Yeshua HaMashiach, sekali lagi saya harus ulangi, darahnya itu kromosomnya cuma 24. Tidak seperti saudara dan saya yang berkromosom 46. Ya, 46. Karena 23 dari ayah, 23 dari ibu. Jadi 46. Sedangkan Yeshua itu 23 dari Miriam, 1 dari Bapa Yahweh sendiri, Ruah Yahweh Elohim, sehingga 23 tambah 1 sama dengan 24. Ya. Dan darahnya tetap hidup sampai detik ini. Ingat ya, darah Yeshua tetap hidup dan bergerak sampai detik ini. Jadi kita bisa mengenakannya, kita bisa bersekutu, kita bisa menyatu dengan darah Yeshua. Ya, bagaimana caranya? Ya, makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Itu caranya. Ya, jadi Yeshua yang menanggung dosa saudara dan saya. Tapi di pihak manusia, saudara dan saya harus menyerahkannya, mentransferkannya kepada Yeshua. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, silakan Brother Enoch. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ayat ini, Yeshua itu tidak ada dosa, tapi dibuat berdosa. Ini bukan seolah ya, maksudnya itu adalah dibuat berdosa karena kita. Karena kita, dia dibuat berdosa. Mengapa? Karena dosa kita ditransfer ke Yeshua. Ya, kalau dosa kita tidak ditransfer ke Yeshua, maka kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Elohim. Nah, karena kita sudah transfer ke Yeshua, maka posisi kita dibenarkan oleh Elohim. Benar kamu? Ya, sudah paham? Nah, dengan pembenaran itu, maka di hidup kita ini dosanya sudah ditanggung oleh Yeshua, sehingga hidup kita menjadi rumah yang bersih dari kotoran, dan ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang memungkinkan, ya. Dan ini tidak terjadi sebelum kematian Yeshua. Tidak, karena sebelum kematian Yeshua mereka menggunakan darah binatang, yaitu domba, sapi, lembu, kambing, ya. Tetapi setelah kematian Yeshua, darah Yeshua itu menyucikan kita, sehingga kita menjadi manusia Elohim. Ya, jadi paham, kita ini manusia Elohim. Manusia yang ada Elohim di dalam kita. Elohimnya siapa? Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim. Paham ya? Nah, seringkali tipu daya setan itu selalu membisikkan, bahkan menerjang pikiran manusia dengan mengatakan, aku masih dalam daging, jadi lumrah ya, kalau masih jatuh bangun. Nah, ini tipu daya setan. Untuk apa? Untuk mengecoh bahwa dia adalah manusia Elohim. Oh iya ya, kalau gitu ya enggak apa-apa, jatuh bangun. Lama-lama saat jatuh, rapture terjadi, hilang dia, ketinggalan. Saya bisa lihat, ini tipu daya setan. Kemudian dikatakan kita ini masih manusia, belum jadi malaikat. Saudara pernah dengar kalimat seperti ini? Ya, kita ini masih manusia, belum jadi malaikat. Ya, sejak kapan kita bakal jadi malaikat? Enggak pernah kita ini bakal jadi malaikat. Kita ini manusia, ya manusia, tetapi rencana Bapa Yahweh, kita dijadikan manusia di dalam tubuh kemuliaan. Ya. Dan untuk mencapai manusia dalam tubuh kemuliaan, ada 7 ayat, saudara baca sendiri di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Dikatakan siapa yang menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, akan ku jadikan demikian, akan ku beri ini semua. Barang siapa menang, itu adalah janji daripada Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat, dan kita harus merebut kemenangan demi kemenangan itu. Jadi hati-hati ya, tipu daya setan ini jangan dimasukkan pikiran saudara, ya.
Ya, kita tidak akan pernah jadi malaikat, saudara. Memang satu kali nanti dalam tubuh kemuliaan kita akan hidup seperti malaikat, tetapi kita bukan malaikat. Karena malaikat tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Jadi kita harus betul-betul paham akan hal ini supaya saudara tidak jatuh di dalam tipu daya si Satan. Nah, Yeshua HaMashiach di dalam Brit Hadasa, Perjanjian Baru, ya Brit Hadasa, 2 kali mengatakan aku tidak mengenalmu. 2 kali, saudara. Ya, 2 kali dia berbicara masalah ini. Yang pertama ada di Matius 7 ayat 23, yang kedua adalah Matius 25 ayat 12. Kita akan baca terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 terlebih dahulu ya. Silakan Brother Enoch. Terima kasih. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Syamaim, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Syamaim. 22. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. 23. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ya, terima kasih. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, ingat ya, ayat ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Jadi mereka pakai kata kurios mengenai kata ganti daripada Tuhan. Dan kalau kurios itu merujuk kepada Yahweh. Ya, jadi orang yang mengatakan hal ini mereka sudah panggil nama Yahweh loh. Kemudian orang yang ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, mereka itu bernubuat juga. Kemudian mengusir roh-roh jahat demi nama Yahweh. Ya memang saat itu kan Yeshua belum mati di atas kayu salib. Setelah Yeshua mati di atas kayu salib, ya mengusirnya pakai nama Yeshua HaMashiach. Dan kemudian mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yahweh, saudara. Ya, jadi orang ini kenal, paling tidak sudah tahu persis mengenai kebenaran tentang Yahweh. Tapi sayangnya, ayat 23 dikatakan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Padahal udah bernubuat, mengusir setan, memberitakan nama Yahweh, mujizat-mujizat terjadi. Tetapi di ujungnya ayat ini berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ya di pengertian di sini kita harus paham bahwa hubungan kita dengan Yeshua HaMashiach itu sebuah relationship. Ya, bukan sebuah ritual. Kalau sampai hari ini saudara memikirkan saudara beribadah Syabat ya karena memang harus seperti yang di ritual-ritual itu, berarti salah konsep. Ya, setelah Sabat saudara akan masuk di dalam lumpur dosa lagi. Setelah Sabat saudara bisa seenaknya sendiri. Tidak bisa demikian. Kalau kita lihat ayat ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti orang itu tidak mau berusaha untuk dikenal dan mengenal siapa itu Yeshua. Ya, ini bahaya sekali. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya relationship. Yeshua datang ke dunia tidak bawa agama. Ya, tidak bawa agama. Yeshua HaMashiach tidak bawa ritual. Yeshua HaMashiach mau jalin persekutuan. Karena itu saat kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya dikatakan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mengenai persekutuan. Ini penting sekali, saudara. Ya, persekutuan ini penting, sangat-sangat penting sekali. Kita di dalam Yeshua dan Yeshua di dalam kita. Ya. Nah, jadi kita dikenal oleh Yeshua, Yeshua juga mengenal kita. Ya, jangan sampai terjadi pada hal yang
eh, di ayat 22 telah bernubuat, mujizat terjadi, mengajar atau mengusir setan, juga mengajar Dafar Elohim, mengusir roh jahat, tapi ujung-ujungnya tidak kenal. Ya, tragis sekali. Ya, nah ini ayat berhubungan dengan Matius 25 ayat 12. Jadi kenapa tidak mengenal? Ya, kenapa Yeshua tidak mengenal? Itu nanti akan ada jawabannya di dalam Matius 25 ayat 12, yaitu mengenai perumpamaan 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pembahasan yang ada di Matius 25. Tapi sebelumnya saya mau tambahkan, banyak orang berkata, apa kehendak Bapa Yahweh? Kan dikatakan di situ kan, ayat itu yang di atas ya, Matius 7 ya, 21 sampai 23. Yang akan masuk dalam Syamayim, yang melakukan kehendak Bapakku yang di Syamayim. Apa itu kehendak Bapa Yahweh? Kehendak Bapa Yahweh itu punya tingkatan level. Level yang paling basic ya adalah di dalam Galatia 5:17 sampai 26. Tapi kita baca 5:17, saudara dapat PR baca sampai 26. Ya, nanti setelah selesai ini semua. Jadi saudara catat baik-baik, Galatia 5:17 sampai 26 ini adalah basicnya, dasarnya. Silakan Brother Enoch untuk membaca satu ayat ini. Terima kasih. Sebab keinginan kedagingan berlawanan dengan keinginan roh, dan roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan, sehingga kamu melakukan apa yang kamu tidak inginkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan ruah Yahweh Elohim. Ya, berlawanan. Jadi kita harus tahu apa-apa saja, ya saudara nanti baca sendiri mulai 18 sampai 26. Jadi ini adalah dasarnya. Mengapa? Karena kita hidup di dalam daging. Dan kita dulunya adalah manusia daging. Sekarang kita adalah manusia Elohim. Karena itu, sebagai manusia Elohim, ya, seberapa yang kamu dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, maka kamu akan disebut anak-anak Elohim. Ya, itu ayatnya ada di pengertian itu. Yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 12. Silakan Brother Enoch, saya tidak catat di screen, tolong bisa dibaca. Yohanes 1 ayat 12. Namun, berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Ya, otoritas menjadi anak-anak Elohim bagi mereka yang menerima Dia, mau penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Jadi ini penting sekali. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu mengenai 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Silakan dibaca mulai dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Silakan Brother Enoch. Matius 25 ayat 1. Kerajaan Syamayim seumpama 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan keluar untuk menyambut mempelai pria. 2. 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 lainnya bodoh. 3. Mereka yang bodoh membawa pelitanya, namun tidak membawa minyak bersamanya. 4. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. 5. Ketika mempelai pria terlambat datang, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. 6. Pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya." 7. Maka terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. 8. Lalu yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami hampir padam." 9. Tetapi yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik pergilah kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu." 10. Sementara mereka pergi untuk membeli,
datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang telah siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, lalu pintu pun ditutuplah. 11. Sesudah itu datanglah pula gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. 12. Namun ia menjawab dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. 13. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari dan saatnya ketika Anak Manusia datang. Ya, terima kasih. Kita akan melihat ayat-ayat ini. Ya, kita akan lihat ayat-ayat ini. Yang pertama adalah siapakah mempelai pria itu? Gambaran mempelai pria itu. Ya, kita akan lihat dari situ terlebih dahulu. Yeshua atau Yesus. Ini penting, saudara. Karena apa? Karena kita hidup di zaman akhir ini, kita sudah tinggal sedikit lagi masuk dalam rapture. Jadi pemahaman mengenai siapakah Yeshua dan siapakah Yesus itu sudah sangat meluas. Ya. Tapi masalahnya ada banyak orang yang rancu. Ya, ini yang berbahaya. Jadi kita untuk melihat hal ini, kita harus tahu gambaran mempelai pria itu siapa? Yeshua atau Yesus. Saudara bisa lihat mengenai masalah yang telah saya berikan, yaitu materi maksud saya, mengenai Yeshua versus Yesus. Pilih mana? Ya, paling tidak penjelasan simpel sedikit ini bisa membuka pikiran saudara. Jadi saudara harus memahami antara Yeshua atau Yesus. Ya. Nah, jadi di sini saya langsung aja, saya sudah sangat memahami di mana saudara-saudara sudah betul-betul paham akan hal ini. Jadi kita harus tahu bahwa yang disambut oleh 10 gadis ini, ya, ini adalah persamaan-persamaannya, yaitu mereka yang menyambut seorang pribadi yang namanya Yeshua, ya, bukan bernama Yesus. Jadi kita harus paham akan hal ini, ya. Jadi inilah persamaannya. Yaitu mereka semua 10-10-nya itu menyambut Yeshua, ya, bukan Yesus. Kemudian persamaan lainnya adalah mereka sama-sama membawa pelita, ya, dan kemudian persamaan daripada 5 yang bodoh dan bijaksana, ya, 5 yang bodoh dan 5 bijaksana adalah sama-sama tertidur karena nunggu kedatangan Yeshua nggak datang-datang. Kemudian persamaan lagi adalah sama-sama bangun karena mereka kaget, terkejut, ya. Mengapa? Karena ada orang yang berteriak, ayat yang ke-6. Pada tengah malam ada teriakan, lihat mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya. Jadi mereka sama-sama mempersiapkan pelita mereka. Ya, inilah persamaannya. Nah, kita akan melihat. Jadi 5 anak gadis yang bodoh ini, ya, adalah juga menantikan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi 5 gadis yang bodoh bukan orang Kristen atau yang campur-campur. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika sudah beriman kepada Yeshua HaMashiach tetapi masih mengakui Yesus Kristus? Ini pertanyaan. Ya, bagaimana jika sudah beriman kepada Yeshua HaMashiach tetapi masih mengakui Yesus Kristus? Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di 1 Korintus 10 ayat 21. Ya, silakan Brother Enoch untuk baca. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Terima kasih. Ayat ini sangat jelas sekali mengatakan bahwa kalau saudara minum dari cawan Yeshua HaMashiach, saudara tidak bisa minum dari cawan roh-roh jahat. Ya, kalau kamu mendapat bagian dari perjamuan Yeshua, ya, kamu tidak bisa campur-campur dengan perjamuan roh-roh jahat. Ya, nah. Sudah saya jelaskan banyak di pengajaran mengenai perbedaan Yeshua dan Yesus. Ini sangat mendasar sekali ya. Kalau saudara tidak lewat dalam hal ini, saudara masih campur aduk ya.
Berarti saudara tidak menjadi 5 anak darah yang bodoh. Yang bodoh aja masih punya pengharapan untuk menantikan Yesua. Ya, Yesua loh yang diharapkan, bukan Yesus. Jadi kita harus betul-betul paham. Mungkin ada saudara yang sekarang ini lagi dengar, saudara tersinggung. Ya, saya bilang, kalau saudara tersinggung, itu berarti Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim, sedang menyentuh hati saudara. Bertobatlah segera, ya, bertobatlah segera. Jangan keraskan hati, ya. Kalau tidak terlambat waktunya, saudara tidak rapture. Jangan pernah mengharapkan rapture selama saudara tidak berada di posisi yang benar. Jangan pernah saudara mimpi masuk Syamayim milik Bapa Yahweh kalau saudara tidak berada di posisi yang benar. Ini penting sekali. Saudara ada di posisi yang benar, maka akan dibenarkan oleh Bapa Yahweh. Posisinya salah, ya jelas akan salah. Ya, itu sebuah prinsip. Nah, kita harus tahu bahwa kalau sampai ada orang yang sudah beriman kepada Yeshua HaMashiach akan tetapi tetap mengakui Yesus Kristus, itu berarti mereka adalah punya spirit yang namanya spirit hybrid. Jelas sekali, ya, jelas sekali bahwa Yeshua HaMashiach lahirnya 15 Tisri, sedangkan Yesus Kristus itu lahirnya 25 Desember. Sangat jelas sekali. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Jadi, spirit hybrid ini ada di orang-orang yang sampai detik ini mengakui Yeshua HaMashiach, ya, dan juga menyamakan Yeshua HaMashiach sama dengan Jesus Christ atau Yesus Kristus, ya. Itu spirit hybrid. Ingat ya, Bapa Yahweh itu adalah Tuhan Elohim yang cemburu. Dia tidak mau perayaan dan puasa dicampur digandeng dengan perayaan Easter atau Dewi Kesuburan Ishtar di hybrid, saudara. Ya, ini cara kerja Satan, ya, yang mengeloh dan memanipulasi seolah-olah rohani, tapi ini sebuah kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Walaupun orang itu sudah percaya, beriman kepada Yeshua HaMashiach, dibaptis lagi Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, tapi masih campur-campur posisi orang itu di hadapan Bapa Yahweh, itu berarti dia menyandingkan kebenaran kafar Bapa Yahweh dengan penyembahan pagan. Ya, Saudara bisa lihat hal itu. Apakah hal ini akan menyenangkan hati Bapa Yahweh? Saya yakin tidak. Ya, seyakin-yakinnya. Mengapa? Bapa Yahweh sudah berfirman, ya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, jadi saudara yang tersinggung, segeralah bertobat. Posisi keselamatan yang benar itu bukan di Yesus Kristus, tetapi di Yeshua HaMashiach. Saya harus tegaskan hal ini supaya saudara betul-betul paham dan tahu cara masuk, ya, pintu keselamatan itu melalui Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa mengetahui seorang pengajar, gembala, evangelis, pastor, guru, ya, yang posisinya benar atau tidak benar berdasarkan daftar Elohim? Bagaimana bisa tahu? Ya, ayatnya ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, yaitu ujilah. Silakan Brother Henok untuk membaca. Saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim. Sebab
banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Jadi harus diuji. Cara nguji bagaimana? Ingat ya, kita tidak menghakimi. Tetapi kita melihat orang ini buahnya ada di mana. Apakah 100% percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua atau masih campur-campur? Ini bukan menghakimi. Ya, kalau mereka di luar sana mereka mengatakan menghakimi karena mereka tidak mau dikoreksi. Sehingga mereka pakai jurus. Ya. Jurus pencak, jangan menghakimi. Nah, itu dia. Ya, jurus pencak. Ya, mencak-mencak kan mereka kalau mendengar seperti ini. Ya, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Kita tidak menghakimi, tapi kita harus menguji. Ya, apakah pembicara ini atau pengajar ini konsisten dengan dafar Elohim? Itu dia yang harus kita tahu. Kalau tidak konsisten, ya tinggalkan, saudara. Ya, lah buat apa? Karena apa? Kalau diuji dalam fondasi yang dasar ini saja mereka tidak lulus, maka roh yang ada di dalam pengajar, evangelis, pastor, gembala, pendeta, ya, itu adalah roh hybrid, roh campur-campur. Dan itu menularkan. Mau ketularan atau tidak? Poinnya di situ aja. Saudara mau terangkat rapture atau tidak? Kalau tidak mau, ya silahkan terkontaminasi dengan mereka. Tapi kalau saudara mau rapture, bersihkan saudara dari pengajaran-pengajaran mereka. Saudara bisa lihat. Jadi kita harus paham akan hal ini. Kita harus tahu siapa dulu yang ngomong. Ingat loh, transfer roh itu real. Ya, transfer roh itu real, saudara. Dan kebanyakan transfer roh itu dimulainya dari transfer pengajaran. Saudara dengar kok enak, kok nyaman seperti itu, hanyut tanpa mau harus diselidiki terlebih dahulu. Ini bahaya sekali, saudara. Banyak. Dan inilah cara daripada si naga. Ya. Ular naga maksud saya, bukan marga sinaga ya. Jadi saudara jangan tersinggung. Si naga di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Yaitu dengan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Inilah caranya dia. Ya, dengan apa? Transfer spirit. Melalui siapa? Pengajar-pengajar yang hybrid, yang campur-campur. Jadi harus diuji. Karena itu saudara harus tanya. Ya, sama mereka-mereka itu. Kalau saudara belum yakin, tanya. Menurut kamu Yeshua sama dengan Yesus tidak? Saudara harus tanya. Ya, dan katakan sama mereka nggak boleh bohong. Karena ini menyangkut kekekalan. Kamu nggak boleh bohong. Kalau kamu bohong, ya kamu akan binasa. Gituin aja. Pasti mereka juga 99% ya kan berusaha untuk sejujur-jujurnya. Ya atau 1% bohong begitu loh ya. Ya. Jadi tanyain sama pengajar-pengajar itu. Saudara jangan diem aja. Oh ya, diterima aja begitu ya. Manggut-manggut diterima, tidak, saudara. Kita ini, saya sudah katakan di atas, kita ini dapat pengajaran dafar Elohim lengkap dari Bapak Yahweh sejak dari Syamayim didirikan sampai kerajaan Yerusalem yang baru. Itu lengkap. Jadi kita harus tanya sama mereka. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Ini saya nggak bisa berikan semuanya. Tapi paling tidak ini akan mewakili. Tanya saja sama mereka. Yeshua sama Yesus sama tidak? Kalau dia jawab ya sama, berarti hybrid. Langsung aja dah. Nah, sekarang keputusan kepada saudara. Kalau sudah tahu pengajar yang saudara dengerin itu hybrid, saudara masih mau di sana atau tinggalkan? Saudara bisa lihat. Kalau saudara mau di sana, berarti saudara kompromi dengan roh hybrid. Siap-siap aja saudara. Bapak Yahweh itu lihat, oh ini kompromi dengan roh hybrid. Baik, aku tidak suka roh hybrid. Berarti orang ini tidak akan bisa rapture. Saudara bisa lihat, roh hybrid tidak akan pernah bisa rapture. Karena Bapak Yahweh jelas omongannya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jelas. Ya. Jadi kita harus paham akan hal ini. Tes saja mereka, Yeshua sama Yesus sama tidak? Gitu aja. Ya, suruh jawab mereka. Nah, setelah dijawab, saudara tahu jawabannya, keputusan di tangan saudara. Kalau jawabannya ya,
dan saudara ngikut mereka, tetap setuju, saudara langsung kena transfer roh hybrid. Hati-hati, saudara nggak bertobat, jangan pernah mimpi akan rapture. Yang kedua, tanya saja, dicoba. Yahweh sama dengan Yeshua tidak? Jika jawaban mereka tidak, maka masuk di dalam pengajaran yang namanya polytheism atau trinitas. Kita lihat ya, bahwa Dafar Elohim sudah menyatakan, Yeshua itu sudah ngomong, aku dan Bapa itu satu. Dan kita sudah tahu bahwa Yahweh turun ke dunia dalam rupa manusia, yang namanya adalah Yeshua. Jadi satu, nggak iso dipisah-pisah. Ehad itu namanya. Jadi kalau mereka tetap punya konsep Yahweh, ya, itu tidak sama dengan Yeshua, Yahweh sendiri, Yeshua sendiri, berarti Roh Kudus sendiri. Podoai sama dengan Trinity, Trinitas, polytheism. Dan ini merupakan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. Ingat ayatnya. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi mungkin saudara ngomong, loh Pak, pakai nama Yahweh, pakai nama Yeshua. Iya, tapi dalam prinsipnya adalah prinsip polytheism. Tidak boleh. Karena Dafar Elohim tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jangan pernah potong ayat. Ingat posisi ayat itu ada di mana. Ya, dan saudara akan memahami dengan baik dan jelas bahwa Yahweh dan Yeshua itu satu pribadi adanya. Ya, kemudian saudara bisa tanya juga masalah Torah. Saudara bisa tanya, bagaimana fondasi Torah? Bisa tanya. Tanya aja sama mereka mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Ya, apa yang mereka percayai? Ya, nah nanti saudara bisa lihat jawabannya. Ya, nah, kalau jawabannya tidak sesuai dengan Dafar Elohim, ya saudara ambil keputusan, cabut, begitu loh, ya. Ya buat apa lama-lama di sana? Akan terkontaminasi, begitu loh. Ya, ingat loh, waktunya tinggal 2 tahun lagi loh. Saudara tidak kuat menghadapi masa-masa sekarang ini, lemah gara-gara cuman masalah tidak makan dan tidak minum. Ya, Bapak Yahweh di Syamayim itu hanya geleng-geleng. Kamu sudah tak sediai makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya, tapi kamu enggan untuk melakukannya. Salahnya sopo, gitu loh. Salahnya siapa? Apakah Bapak Yahweh akan disalahkan kalau nggak sampai terangkat gara-gara lemah dan terikat oleh roh-roh dan kedagingan dunia ini? Tidak bisa disalahkan Bapak Yahweh. Yang salah adalah dirinya sendiri masing-masing. Ya, jadi saudara harus paham akan mengenai fondasi-fondasi Dafar Elohim ini. Ya, sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi inilah yang beberapa yang penting yang saudara harus betul-betul pahami. Ya, kemudian jangan mau dibaptis dengan orang-orang yang belum dibaptis di dalam nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, karena spirit transfer itu ada. Kemudian jangan mau dibaptis kalau tidak menggunakan formula yang benar, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Karena ada fenomena sekarang ini dipotong, tidak pakai nama Yahweh tapi nama Yeshua HaMashiach. Jadi dibaptis dalam nama Bapa, nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Plung cemplung begitu. Itu di hadapan Bapak Yahweh tidak sah. Ya, tidak mengikuti formula yang telah ditetapkan oleh Yeshua HaMashiach. Ada juga yang dibaptis dalam nama Yahweh, kemudian dibaptis dalam nama anak. Ya, anak sopo, ya kan, anak tukang sate atau tukang rujak atau tukang siapa, ya kan, kemudian dalam Roh Kudus. Harus jelas, saudara. Harus dibaptis di dalam nama Bapa, yaitu Bapa Yahweh, nama Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim. Lengkap, saudara. Ya, harus paham. Nah, jadi kita tahu bahwa 5 gadis yang bodoh, ya, ini menantikan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi 5 yang bodoh ini bukan orang Kristen maupun yang campur-campur. Yang campur-campur itu sudah disqualify, ya, sudah di luar, tidak ada hubungannya. Nah, kemudian masalah utama daripada 5
yang bodoh ini adalah apa? Yaitu tidak membawa cadangan minyak. Ya, tidak membawa cadangan minyak sehingga kekurangan minyak. Saya bisa lihat tidak membawa cadangan minyak sehingga kekurangan minyak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kekurangan minyak? Jawabannya adalah, ada yang mau jawab? Saudara bisa buka mic kemudian tutup kembali. Mengapa kekurangan minyak? Mengapa kekurangan minyak? Karena dia tidak kembali ke pola yang benar. Tidak makan tubuh dan darah Yesua kan? Iya, jadi terima kasih untuk jawabannya. Ya, mengapa kekurangan minyak? Itu jawabannya cuma satu, karena tidak bersedia. Tidak bersedia, tidak ready, tidak berjaga-jaga. Dia pikir cukup dengan pelitanya saja. Ya, cukup dengan pelitanya saja. Inilah yang menyebabkan kekurangan minyak. Sekarang, bagaimana mendapatkan minyak? Ya, bagaimana mendapatkan minyak? Saudara mau jawab? Silakan. Caranya mendapatkan minyak gimana? Tetap di dalam Bapa Yahweh Yeshua Mashiach dan makan tubuh dan minum darahnya. Oke, ada lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana? Pak Roy Ya, bersedia. bersedia. Oke. Terus Kembali ke membaca pola yang daftar benar. Elohim, Pak. Terus baca daftar Elohim. Ya, bagaimana supaya dapat minyak? Pujian penyembahan, bintang, Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih untuk semua masukannya. Ya. Bagaimana cara mendapatkan minyak? Itu sudah tertulis, Saudara. Yaitu di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Lalu yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kepada kami minyak darimu, karena pelita kami hampir padam. Tetapi yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik, inilah solusinya. Pergilah kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu. Jadi harus ada transaksi. Saya bisa lihat di sini. Ya. Jadi harus ada transaksi. Harus jual, harus beli. Ya. Nah, harus pergi ke penjual maksud saya, kemudian membeli minyak itu. Ya. Nah, kita akan lihat satu ayat, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai 20 mengenai prinsip proses pertukaran. Silakan Brother Hendok untuk membaca. Wahyu 3 ayat 17. Sebab engkau berkata, aku kaya dan semakin berkelimpahan, bahkan aku tidak membutuhkan apapun. Namun engkau tidak tahu bahwa engkau adalah orang yang malang, menyedihkan, miskin, buta, dan tidak berpakaian. 18. Aku memberi nasihat kepadamu untuk membeli dariku emas yang telah teruji oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah putih agar engkau dapat berpakaian sehingga aib ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah obat pada matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Siapa saja yang aku kasih, aku tegur dan aku didik. Karena itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. 20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku, lalu membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya, dan ia bersama aku. Terima kasih. So, lihat, ya, seseorang yang kekurangan minyak, maka Yeshua berkata, kamu harus membeli dariku. Harus ada yang ditukar. Membeli itu apa yang dia miliki, dia harus tukar. Kalau saudara mau membeli sesuatu kan, pergi toko, saudara pasti bawa uang, walaupun dalam bentuk kartu misalnya, debit card atau credit card, itu kan uang saudara, uang digital, ya kan? Nah, saudara mau beli roti tawar, ya saudara dapat roti tawar, maka toko itu akan mengambil keuangan saudara sesuai dengan harganya, itu transaksi jual beli. Saudara akan mengganti uang saudara dengan
makanan itu, dengan roti tawar itu. Ya, jadi harus ditukar. Ya. Nah, proses pertukaran ini penting, Saudara. Ya, proses pertukaran ini penting. Saya tidak ngomong soal jual beli secara fisik, tidak. Tetapi ini adalah jual beli di dalam mengenai kebenaran dafar Elohim. Saya bisa lihat, ya, 5 anak darah yang bodoh ini kekurangan minyak. Tapi pada saat mereka disuruh beli, ya, mereka tertinggal. Nah, jual beli inilah yang merupakan proses kehidupan. Apakah saudara mau diproses seperti yang dikatakan di atas tadi? Ya, ini proses saudara untuk mendapatkan emas yang teruji, ya, kemudian jubah putih, ya, dan juga minyak. Maka harus ada proses yang saudara lepaskan. Ya. Selama saudara terikat, tidak mau diproses, ya, terikat dengan hal-hal kedagingan, ya, tidak mau masuk dalam proses untuk melepaskannya, menyerahkannya kepada Yeshua, jangan pernah harap saudara akan mendapatkan minyak. Jangan pernah harap saudara akan mendapatkan, ya, kekayaan daripada dafar Elohim. Harus ada yang dibayar. Ya. Nah, prinsip di luar sana itu prinsip gratisan, saudara. Pikirannya karena keselamatan itu gratis. Ya memang keselamatan itu tidak bisa dibeli. Siapa yang bisa beli keselamatan? Karena hanya Bapak Yahweh sendiri yang memberikan keselamatan pada manusia. Nggak bisa dibeli. Saudara mau kaya, sak kaya-kaya, bahkan seluruh dunia ini saudara miliki, untuk membeli darah Yeshua itu tidak mampu. Iya, tidak akan pernah bisa mampu. Untuk membeli supaya saudara masuk dalam sorga atau syamayim. Pak, saya punya ya bertriliun-triliun US dollar, euro, dan sebagainya. Saya mau beli supaya saya bisa masuk dalam syamayim. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Yang saudara bisa lakukan adalah mentaati dafar Elohim, yaitu menyerahkan apa yang saudara punyai dan ditukar dengan apa yang Yeshua miliki. Ya, harus ada proses seperti ini. Kalau orang itu tidak mau diproses, tetap aja terikat, tidak mau dilepaskan, jangan pernah harap orang itu punya minyak, ya, untuk bisa menyongsong Yeshua HaMashiach. Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati ya. Dan saudara tahu, di dalam proses ini, itu kadang-kadang butuh waktu. Ada yang jatuh bangun, ada yang masih take time, butuh waktu maksud saya. Kalau waktunya sudah habis, Yeshua datang dan saudara masih bergumul, ya kan, tidak mau melepaskan ikatan-ikatan itu, ya ujungnya cuma satu. Dikatakan tadi di atas bahwa Yeshua tidak mengenal engkau, seperti yang Yeshua katakan kepada 5 anak darah yang bodoh. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah. Saudara bisa lihat, itu gara-gara cuma satu. Karena tidak mau melepaskan apa yang menjadi keterikatan orang-orang itu. Ini masalah penting, saudara. Ini jemaat Wahyu 3, 17-20 ini jemaat Laodikia. Sebelumnya dia berkata, dikatakan ayat 17, aku kaya dan semakin berkelimpahan, bahkan aku tidak membutuhkan apapun. Tapi di hadapan Bapak Yahweh, ini jemaat yang malang. Ya, bukan kota Malang. Ini jemaat yang menyedihkan, yang miskin, yang buta, yang telanjang. So bisa lihat di sana. Tapi mereka berkata, enggak, kita kelimpahan. Kita kaya raya, kita tidak membutuhkan apa-apa. Kita sudah di dalam Yeshua. Tapi apa yang dilihat oleh Yeshua tidak. Kamu miskin buta, kamu telanjang. Ya. Dan untuk membeli, untuk proses beli ini harus ada yang namanya dididik, ayat 19. Siapa saja yang aku kasih, aku tegur. Mau ditegur enggak? Dan aku didik
Ya, pendidikan ini butuh waktu. Teguran ini untuk meresponi juga butuh waktu. Karena waktunya sudah singkat, maka saudara sendirilah yang harus memburunya. Karena itu sungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ya, dididik ini butuh waktu, saudara. Nah, saat dididik ini, apa yang terjadi? Waktunya habis. Minyaknya belum tersedia. Akhirnya, rapture terjadi dan orang itu ketinggalan. Ya, perhatikan. Saat Yeshua menegur, saudara respon tidak? Hari ini saya yakin cukup keras. Saya harap yang tersinggung gara-gara masalah atas Yeshua dan Yesus, ya itu adalah teguran. Supaya saudara kembali dalam pola yang benar. Yang lahir di Bethlehem itu orang Ibrani, namanya yang diberi dari malaikat yang menyatakan dirinya kepada para gembala, itu pakai nama Ibrani, nggak pernah pakai nama Yunani. Jadi namanya yang disebut adalah Yeshua. Kalau saudara menolak nama Yeshua, itu namanya malapetaka. Saudara bisa lihat di sini. Jadi saudara harus segera, karena ini waktunya sudah sangat singkat, saudara. Ya, nggak bisa diolor-olor lagi. Semakin hari semakin dekat. Hari ini kita sudah masuk minggu keempat, tuh, terakhir daripada bulan Januari. Melek merem, tiba-tiba loh kita sudah selesai ini Januari. Februari sekarang. Saya bisa lihat, sebentar lagi, saudara ada pemilu. Ya kan? Tanggal 14. Putaran pertama. Nggak lama lagi, setelah ini Pesah. Cepet loh, nggak lama lagi Shavuot. Nggak lama lagi apa yang terjadi? Peniupan Nafiri, Rosh Hashanah. Sudah itu sudah 3 bulan akhir tahun, saudara. Cepat sekali ini. Kalau saudara tidak segera mengubah konsep saudara masih sakit hati sama saya gara-gara masalah Yeshua dan Yesus, saya bilang rugi besar. Saya menyatakan ini supaya betul-betul celik mata saudara. Ikuti pola yang benar, jangan pola Yunani. Pola Ibrani yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, yaitu Yeshua. Ya, untuk masalah ditegur aja, saudara masih berkelit, saudara masih berperang dalam hidup saudara. Wah, ini mana bisa nih Yeshua kok tidak bisa disamakan dengan Yesus. Saudara itu aja belum lolos, berarti saudara masih di dalam proses. Nah, saudara dalam proses tiba-tiba Nafiri berbunyi. Tiba-tiba Nafiri berbunyi. Rapture. Apa yang terjadi? Proses saudara belum selesai. Saudara akan lihat, loh iya, yang percaya Yeshua udah terangkat. Kenapa aku ketinggalan? Karena masih bergumul, bingung. Yang benar Yeshua atau Yesus, begitu loh. Saudara masih bingung dalam hal itu. Akhirnya ketinggalan, saudara. Ya, segera loh, ini waktunya udah betul-betul mepet, saya bilang. Ya, kalau saudara masih bingung, perlu makan setahun sekali atau tiap hari, itu aja nggak bisa jelas. Ya lemes, saudara, lemah hidupmu. Makan setahun sekali, ya terikat, gampang diserang roh jahat. Ya gampang sekali, masuk. Penyerangan tuh masuk. Apalagi sekarang ekonomi susah. Banyak orang berkata ekonomi susah. Akhirnya mereka pakai jalan pintas. Pakai apa? Gendam. Pakai apa? Hipnotis. Pakai apa lagi? Pakai kuasa-kuasa gelap. Saudara ndak makan setiap hari, lemes. Saudara jadi makanan empuk buat mereka. Gampang sekali. Wah, ini pesta nih kita nih. Ya, ada orang yang percaya makan hanya setahun sekali. Habis langsung. Rontok, saudara. Ya, karena itu ayat 19 ini penting. Siapa aku kasihi, aku tegur, aku didik. Ya, tapi ingat ada masanya. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat.
Ini sangat-sangat penting sekali. Kalau di Amerika ini ya memang nggak ada ya, bahkan jarang ya. Saya dengar orang kena gendam ya. Ya, karena kalau ngerampok mereka pakai pistol, saudara. Wah, pistol berbicara, saudara. Ya kan? Pakai apa itu namanya? Yang kaliber 45 atau kaliber 9, ya kan? Itu yang berbicara, yang di US. Tapi di Indonesia nggak bisa beli pistol, ya, nggak bisa beli senjata api, nggak bisa. Kan melawan ini kan, melawan hukum kan. Tapi mereka bisa memperlengkapi dengan apa? Dengan ilmu. Nah, itu dia. Bukan ilmu matematika, ya, dengan ilmu. Ya. Nah, ilmu itu dipakai untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kekayaan. Nggak ada hukumnya di Indonesia. Ada nggak KUHP-nya? Ya, ada nggak? Siapa yang di sini ada KUHP? Ya, mengerti soal pidana. Ada nggak? Iya kan? Ada, tidak ada. Ya, nggak ada. Iya kan? Sekarang kalau sudah orang kena apa itu namanya? Dulu saya pernah ada istilah apa itu? Babi pelet. Apa ya? Babi ngepet. Babi ngepet. Ya. Babi ngepet. Luras uangnya. Hilang. Mau cari kemana? Sidik jari aja kagak tahu. Siapa yang curi juga kagak tahu. Saya bisa lihat. Padahal di dalam daftar Elohim dikatakan, Efesus pasal 6, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara. Tapi saudara tidak mau memperlengkapi diri saudara dengan perlengkapan-perlengkapan yang telah disediakan Bapak Yahweh. Salahnya siapa? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi inilah orang-orang yang masuk dalam kriteria 5 anak gadis yang bodoh. Ya, karena tidak cukup waktu untuk diproses dan akhirnya left behind, ketinggalan. Kembali ke saudara masing-masing. Saudara mau left behind atau tidak? Itu dia. Mau ketinggalan rapture atau tidak? Kalau tidak mau, maka pakailah selengkap senjata Elohim supaya saudara bisa memerangi roh-roh jahat itu. Selengkap senjata Elohim itu apa saja? Ya, saudara baca di Efesus pasal 6, ketopong, keselamatan, baju sirah, ya, ikat pinggang, kemudian perisai, kasut, sepatu, dan juga pedang roh. Tapi masalahnya, makannya cuma setahun sekali. Ya gak kuat ngangkat itu semua, lemes, gelondong akhirnya. Ya kan? Siapa yang kuat untuk bisa mengangkat semua persenjataan yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh? Ya, perisai, pedang, baju sirah, ikat pinggang, ketopong, kasut. Siapa yang bisa mengangkat semua? Yang jelas yang kenyang perutnya, ya kan? Ya pasti akan kuat. Lah kalau enggak lemes mati semua. Belum perang, ngangkat alat-alatnya, persenjatanya Elohim aja kagak mampu. Kok mau perang? Ya kalah duluan itu namanya. Ya, jadi harus dipahami dalam hal ini. Oke. Kemudian, proses apa yang harus dilampaui? Yaitu salah satunya yang kita bisa lihat ada di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Yeshua mengatakan, "Pikulah kuk atasmu dan belajarlah dariku." Kuk itu bahasa Inggrisnya adalah yoke. Saudara tahu kuk itu apa? Siapa yang tahu di sini kuk? Silakan. Apa itu kuk? Beban yang ditaruh di atas lembu yang membaja itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi kuk itu adalah alat ya. Alat yang diletakkan di atas bahu daripada lembu atau sapi ya, supaya mereka bisa membajak. Itu betul, itu yoke ya namanya ya. Ini bentuknya seperti ini, Saudara. Ya, dan kuk ini lihat ya. Itu ada dua sisi kanan dan sisi kiri. Berarti lembunya ada dua. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah
kuk ini berat atau ringan? Kuk ini berat atau ringan? Berat. Untuk pertama kali mungkin berat, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Ya. Kuk ini sebetulnya beban. Kalau nggak pakai kuk berarti sapinya jalannya lebih enteng. Tapi kuk ini dipakai kan untuk membajak. Di ujung belakang kuk itu kan ada mata bajak gitu namanya ya. Betul ya? Ada mata bajaknya. Sehingga tanahnya dibajak. Nah, saudara perhatikan, Yeshua menggunakan kalimat ini, yaitu menggunakan kata kuk ini. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Yeshua berkata, pikulah kuk dan belajarlah dariku. Saudara bisa lihat. Nah, biasanya saya harus jelaskan, sapi yang belum terlatih untuk menggunakan kuk, itu mereka dilatih atau dibarengi atau disandingkan dengan sapi atau lembu yang sudah terbiasa menggunakan kuk. Saudara paham ya di situ ya? Jadi saudara harus paham. Jadi siapa yang belum terlatih itu harus dilatih. Begitu. Nah, nanti lama-lama terlatih. Kenapa? Karena di dalam membajak ini nggak boleh kecepatan, saudara. Atau tidak boleh terlalu lambat. Begitu loh. Begitu pula, ya, mata bajaknya itu harus diperhitungkan supaya membajak tanah dengan kedalaman yang sama. Dan tidak boleh terlalu atas atau terlalu, terlalu dalam, ya, atau tidak terlalu dalam. Jadi harus rata, ya. Nah, biasanya sapi-sapi yang tidak berpengalaman ini, mereka tidak bisa memahami iramanya daripada petani itu. Karena itu biasanya petani itu menggandengkan sapi yang tidak berpengalaman dengan sapi yang berpengalaman. Kita bisa lihat sehingga dihasilkan hasil yang baik. Ya. Nah, Yeshua mengatakan, kuk ini berat atau ringan? Menurut saudara gimana? Kuknya Yeshua ini berat atau ringan? Ringan. Ringan. Pak. Ringan. Ringan, Pak. Tapi sebagian orang menganggap ini berat. Mengapa? Karena dia masih belum pengalaman. Tapi Yeshua mengatakan kuk ini ringan. Ini ayatnya. Matius 11, 29-30. Silakan Brother Henok. Pikulah kukku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kukku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau kita mau belajar dari Yeshua, maka kuk itu nyaman dan beban itu ringan. Ingat ya, belajarnya harus dari Yeshua, bukan dari yang lain. Saudara bisa lihat, jelas kan dikatakan, pikulah kuk atasmu, kamu harus mikul dan belajar. Belajar itu belajar seirama dengan isi hati Bapa Yahweh. Saya bisa lihat di sini, belajar seirama. Kalau kita sudah bisa belajar, maka kita akan melihat Yeshua memberikan jaminan bahwa kuk itu nyaman dan bebanku ringan. Pertanyaannya, mengapa nyaman dan mengapa ringan? Siapa mau jawab? Karena Kalau Yeshua kita- yang menopang, Pak. Karena Yeshua yang menopang. Kalau kita mau taat mengikuti ketetapannya, maka jadi ringan. Ya, oke. Ada lagi yang mau kira-kira mau jawab? Karena kita mengasihi Yeshua, sehingga apapun yang Yeshua ajarkan kepada kita, kita bisa menerima dengan kasih yang daripadanya. Masih ada lagi? Ketaatan. Ya kan Ada Roh Kudus. Saya, Pak. Karena Saya, Pak. ada Roh Kudus, Pak. Ada Roh Kudus. Sister Connie? Iya, Pak. Sama ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ya, oke. Mengapa, saya akan kembali lagi ya. Terima kasih untuk jawabannya. Mengapa nyaman, mengapa ringan? Inilah jawabannya. Karena apa? Karena ada ruah Yahweh Elohim di dalam saudara dan saya. Ini yang membantu.
Ya, ini prinsip penting sekali, karena itu saudara, saya katakan manusia Elohim. Ya, penting sekali. Yohanes 14 ayat 16. Silakan Brother Henok. Yohanes 14 ayat 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Roma 8, Ya, 26. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat Roma 8:26a. Ruah Yahweh Elohim membantu dalam kelemahan kita. Pertanyaannya adalah, saudara mau dibantu atau tidak? Itu aja. Karena kita sama Bapak Yahweh, kita harus ada kesepakatan. Bapak Yahweh mau bantu, tapi saudara tidak mau dibantu. Lah ya repot itu ceritanya. Iya kan? Tapi kalau Bapak Yahweh mau membantu, kita mau dibantu, nah itu bagus. Ya. Karena itu harus ada kesepakatan. Karena kesepakatan itu adalah dua ranting yang bersilang. Itu huruf Taf. Ya. Huruf ke-22 dari huruf-huruf Ibrani. Itu huruf Taf. Gematrianya 400 dan piktografnya adalah dua ranting yang disilangkan. Jadi harus ada agreement. Harus ada kesepakatan. Barulah kelemahan saudara akan terlepas. Tanpa kesepakatan itu, saudara akan nanggung sendiri. Mau nanggung sendiri? Ya, rasakan sendiri. Lah wong sudah dikasih penolong loh. Loh kok ya enggak mau diaktifkan? Begitu loh maksudnya. Ingat loh, Ruah Yahweh Elohim itu mau bantu saudara. Selama saudara mau dibantu, ya. Jadi saudara paham. Ini penting sekali, ya. Nah, di luar sana, ada yang mengatakan bahwa proses di dalam Yeshua itu juga nanti harus melalui masa 666. Ya, di luar sana, ada yang ngomong seperti itu. Jadi, kita ini kalau kepingin dimurnikan, dikuduskan, disucikan, itu harus disucikan, dimurnikan di masa 666. Ya, saya harus katakan sama saudara, ini yang harus wajib diingat. Proses di dalam Yeshua HaMashiach itu tidak sama dengan di proses penyucian di masa 666. Ya, saya berikan jabarannya di bawah ini. Ya, saya berikan jabarannya di bawah ini. So, perhatikan. Masa 666 itu hanya 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Ya, Dafar Elohim tidak pernah menunjukkan masa anti Hamashiach itu 7 tahun. Pelajari ya, pengajarannya ada di sini. Masa 66, 3,5 atau 7 tahun. Ya, nah, dan masa 666 itu adalah murka Yahweh. Masa murka Yahweh, masa murka anak domba. Kita baca sebentar, Wahyu 6, 16-17. Silakan Brother Enoch. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas tata itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, siapa yang dapat bertahan? Ya, terima kasih. Saya bisa melihat ya. Jadi masa 66 ini adalah murka Yahweh. Dan lamanya hanya 3,5 tahun. Ya, kalau mereka ngomong 7 tahun, itu mereka tidak punya pemahaman yang benar. Kalau sudah tidak punya pemahaman yang benar, berarti pemahamannya salah. Kalau pemahamannya salah, pertanyaannya adalah saudara mau ngikuti yang salah atau yang benar. Sudah gitu aja. Ngikutin yang salah, silahkan kecemplung sumur sama-sama. Ya, itu saja yang saya harus bisa katakan. Ya, karena tidak pernah diungkapkan Dafar Elohim masa anti Hamashiach itu 7 tahun. Masa anti Hamashiach hanya 3,5 tahun. Ya, nah disinilah kita harus paham.
inilah masa murka Yahweh. Ya, nah jadi proses yang mereka katakan penyucian, ya, disucikan di dalam masa 666, itu satu pengajaran yang sangat berbahaya sekali. Mengapa? Ya, karena orang-orang yang percaya, ya, bahwa proses penyucian itu ada di masa 66, maka orang itu akan menolak prinsip kasih dan keadilan Elohim. Ya, dia nggak percaya bahwa dosanya sudah ditransfer ke Yeshua. Jadi harus disucikan, dimurnikan di masa 666. Dia menolak. Kalau menolak prinsip kasih dan keadilan Elohim, pantas mereka mengatakan akan dimasukkan dalam masa 666. Karena mereka harus tanggung sendiri. Jadi orang-orang yang percaya beriman kepada proses penyucian itu harus ada di dalam masa 666, berarti mereka pakai kekuatan dirinya sendiri. Ingat ya, pakai kekuatan dirinya sendiri. Kalau sudah pakai kekuatan dirinya sendiri, berarti orang itu juga menolak ruah Yahweh Elohim untuk menolong dia. Jadi orang-orang itu menolak ruah Yahweh Elohim. Jelas, ya. Jadi hati-hati. Saya yakin saudara tahu siapa yang mengajarkan ini. Karena itu perhatikan baik-baik, kembali ke saudara masing-masing. Ya, karena nyawa saudara dipertaruhkan dalam hal ini. Keselamatan saudara dipertaruhkan dalam ini. Ini nggak main-main, saudara. Ya, orang yang mempercayai ya pengajaran itu berarti dia menolak. Ruah Yahweh Elohim nggak mampu membantu saudara. Ya, sehingga saudara harus membersihkannya sendiri di dalam masa 666. Mengerikan sekali itu pengajaran. Efesus 4 ayat 30. Ya, silakan Brother Enoch untuk dibaca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Ya. Sama dengan orang-orang yang percaya bahwa mereka akan dimurnikan, disucikan, dibersihkan melalui masa 666, berarti mereka menolak pertolongan ruah Yahweh Elohim, termasuk mereka mendukakan ruah Yahweh Elohim. Mengerikan sekali. Jangan saudara kemakan dengan pengajaran seperti itu. Ya, jelas sekali bahwa masa 66 adalah masa murka Yahweh. Pertanyaannya begini aja, saudara mau dimurkai Yahweh atau tidak? Jelas tidak. Kenapa kita tidak mau? Karena kita sudah menyerahkan dosa-dosa kita kepada Yeshua. Karena itu kita tidak dimurkai oleh Yahweh. Jelas, gampang. Jadi kita akan di-rapture dulu. Dan mereka mengatakan, oh mereka takut untuk dimurnikan. Loh tidak, kita nggak takut dimurnikan. Kita sudah dimurnikan di sini. Sebelum rapture ini terjadi, kita ini dimurnikan. Karena itu kita dimasukkan grup, yaitu 5 anak darah yang bijaksana. Itu yang dimurnikan. Ya, bukan masalah takut di masa 666. Itu bukan bagian kita masa 666 itu. Itu bagian masa orang-orang yang dimurkai Yahweh. Kita harus paham loh dalam hal ini. Hati-hati loh. Saudara semakin lama tidak mau keluar dari pengajar-pengajar model kayak gitu, keracunan, transfer roh. Ya, saya serahkan kepada saudara masing-masing mau kena transfer rohnya mereka atau tidak. Kalau tidak ya saudara keluar. Sudah begitu aja. Gampang kan? Oke, saya akan berikan yang terakhir. Saya berikan satu gambar, yaitu gambar apa ini? Mata uang apa ini? Euro. Mata uang euro. Ya. Iya. Mata uang euro ya. Ireland. Ini yang terakhir nih. Setelah ini kita akan worship. Saudara tahu kapan euro di launch? Tahu launch? Disebarkan di masyarakat bebas. Itu di launch. 1999. Ya. Baru berlaku 2002. Ya. Pertama kali di launch-nya itu adalah 1999. Tanggal berapa? Bulan berapa? 1 Januari, Pak. Ya, 1 Januari 19
Ya, bentar ya. 1 Januari, betul, 1999. Saya akan tunjukkan satu gambar ya. Buktinya ada dan buktinya jelas ya. Sebentar ya, saya akan tambahkan supaya saudara betul-betul memahami akan hal ini. Bahwa setan menggunakan angka gematria. 1 Januari 1999. Oke. Iya, sambil nulis aja ya, saya share ya, saudara lihat ini ya. Supaya saudara paham ini. Apa yang saudara katakan benar. Saudara bisa lihat di sini ya. 1 Januari 1999. Ya, kelihatan di sini ya. Betul ya? Ya. Nah, kalau saudara lihat 1 Januari 1999, ini saya tulis lagi 1 Januari 1999. Ya, ada 2 angka yang diulang, yaitu angka berapa? Angka 1 dan angka 9, betul ya? Berarti saya bisa tulis di sini adalah 1 Januari, ini adalah 1, 1, 1, kemudian 99. 999. Betul ya? Saya bisa lihat ya? Saudara tahu kira-kira 111 itu merepresentasikan apa? 666 Pak Roy. Iya. Saudara bisa lihat di sini. 111 itu merepresentasikan adalah huruf ke-6 daripada huruf Ibrani. Ya. Saya yakin, saya nggak tahu di Indonesia ini ada tidak, tapi di sini ada. Yaitu yang namanya minuman Monster. Di Indonesia nggak? Ya benar. Ada Pak, ada. Jual juga ya? Ya, ada. Wah, ini mendunia. Kak, saudara tahu siapa yang punya ini? Monster ini. Nanti yang mau siap. Monster ini adalah buatan dari Coca-Cola. Ya. Nah, saudara Dia orang keturunan Yahudi. ya, saudara lihat di sini kelihatannya seperti garis 3 ya, tapi ini merupakan huruf waw. Ya, huruf ke-6. Siapa yang belum tahu huruf waw, huruf Ibrani, saudara lihat di pelajaran sebelumnya ya, yang saya tampilkan mengenai huruf-huruf ya. Huruf waw ini kira seperti ini. Jadi ini adalah 111, ini adalah 666. Ya. 666. Ini cara mainnya setan. Ya. Karena setan nggak bisa niru gematrianya Bapak Yahweh, jadi dia acak-acakan gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kalau saya lihat 999, 9 itu huruf tet. Yang artinya adalah ular. Ya. Nah, mereka nggak bisa launch-nya itu ya adalah 1 Januari 1666. Nggak bisa, sudah lewat saudara. Jadi mereka ambil waktu yang tepat. Ya, mohon di mute semua terlebih dahulu. Ya, supaya jelas ya. Jadi, angka 9 itu adalah angka ular.
itu apa itu namanya, fotografnya. Dan minta tolong ya teman-teman yang co-host, minta tolong bantu saya supaya yang di YouTube bisa mendapat berkat sehingga tidak terputus suara saya. Ya, jadi saya bisa lihat di sini angka 9 itu adalah angka ular. Karena itu anti Hamasiyah, setan, tidak bisa pakai 1 Januari 1666. Kepinginnya sih gitu, saudara, kepinginnya ya. Tapi tidak mungkin, ya kan, karena waktunya belum sampai. Apa yang dia lakukan yaitu menggunakan angka 9. Kenapa kok tidak di launch-nya 1 Januari 20 atau 1 Januari 1998 atau 97? Coba pikirkan itu aja. Berarti di sini ada kode yang setan mau promosikan dan nyatakan bahwa inilah cara kerja setan. Ini gematria setan ya. Ya, jadi 666 itu kita sudah lihat dari 111. Sedangkan 999 itu adalah ular. 9 itu ular. Nah, kalau 999 ini dibalik, maka jadi huruf apa? Jadi angka berapa? 666. Jadi angka 666. Sudah bisa lihat di sini? Jadi ada 2 kali angka 666. Ini adalah caranya setan untuk menggunakan gematria ala kadarnya. Saya lihat ya. Inilah gematria acak-acakan dan gematria ala kadarnya. Karena dia nggak bisa niru. Tapi ya dia bisa lihat kesempatan ini maka dia ambil. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pada saudara masalah yang satu ini. Akhir-akhir ini berkembang satu berita mengenai hal ini, saudara. Siapa yang sudah dapat mendengar si orang ini yang namanya siapa ini namanya? Tedros. Ya. Saya yakin mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang telah mendengar. Dan dia katakan penyakit ini adalah penyakit X. Saya akan tunjukkan kepada saudara, apakah ini satu kebetulan, kenapa kok dikasih X? Kenapa kok enggak Y? Kenapa kok enggak S? Kenapa kok enggak A? Kok X? Ya, kenapa X? Ini unik, tapi ya inilah kita harus waspada. Ingat ya, waspada. Saya akan tunjukkan kepada saudara mengapa X. Kalau kita lihat huruf X ini, maka kita akan melihat yaitu yang namanya huruf tau. Ya, huruf tau. Huruf tau ini adalah 2 ranting yang bersilang. Ya, inilah huruf tau. 2 ranting yang bersilang. 2 ranting yang bersilang ini berarti merupakan suatu persetujuan atau agreement. Kalau sudah lihat dari video-video yang telah beredar, maka mereka merencanakan sebuah agreement, sebuah perjanjian, dan mereka harus selesaikan di dalam bulan Mei ini. Menurut mereka, ya, menurut mereka. Tapi yang jelas, entah selesainya Mei atau tidak, tapi mereka menggunakan huruf X. Kenapa? Karena ini adalah representasi dari huruf tau yang modelnya seperti X. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi kita lihat dari huruf Ibrani itu X, maka kita akan coba melihat dari huruf atau huruf-huruf Yunani. Ya. Saya akan tunjukkan. Huruf X ini adalah huruf Chi. Saya beri kotak merah di sini. Ya, kotak merah di sini. Ini adalah huruf Chi, tulisannya CH pembacaannya, tapi
nulisnya adalah X seperti ini, bacanya Chi. Ya. Dan huruf Chi ini mempunyai angka gematria. Kalau saudara lihat angka gematria sebelah kanan, maka saudara akan melihat bahwa, saya akan besarkan dikit ya, saya akan mundurkan sedikit ya. Angka gematrianya Yunani ini mirip dengan angka gematrianya Ibrani, saudara. Setelah 1 sampai 10, saudara lihat ya, setelah 1 sampai 10, maka bukan 11, tetapi kelipatannya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 100. Setelah 100, bukan 101 atau 110, akan tetapi dilipatkan. Persis kayak Ibrani. 200, 300, 400, 500, sampai 900. Saya bisa lihat, Ibrani kan gitu kan. Jadi Alef sampai Yod, itu 1 sampai 10. Ya kan. Kemudian 20, Kaf. Ya kan. Kemudian sampai 100, kemudian 200, 300, 400. Ya. Jadi angka gematrianya ada kemiripan. Nah, Chi itu angka gematrianya adalah 600, saudara. Coba lihat di sini, Chi yang saya kasih panah merah nih ya, 600. Ya. Apakah ini satu kebetulan? Kita akan lihat. Ya, karena memang kita sudah di penghujung zaman, saudara. Jadi kita harus aware. Apa itu aware? Kita harus waspada dalam hal ini. Ya. Nah, 600, kemudian kalau kita lihat dari perhitungan yang berikutnya adalah dari tahun ini, 2024 sampai 2029, itu ada 5 tahun. 5 tahun itu sama dengan berapa bulan? 60 bulan. Betul kan? Ya, ini kode-kode yang tersembunyi, hidden code, saudara. Ya, 5 tahun. 1 tahun kan 12 bulan. Berarti kalau dikali 5 berapa? 60. Ya, kenapa mereka canangkan mulai tahun 2024? Berarti kalau ini ditambah 5 tahun, maka akan menggenapi dengan angka 60 bulan. Ya. Nah, setelah kita lihat hal ini, maka kita lihat angka yang terakhir yaitu 2024. Hari ini 2024, karena mereka mencanangkannya 2024. Kenapa? Pertanyaannya, kok enggak 2020? Karena nomornya belum pas, begitu loh, saudara. Ya, kenapa enggak 2021? Kenapa enggak 2023? Kenapa yang namanya penyakit X ini baru dicanangkan, baru dibuka, maksudnya secara umum mereka sudah tahu, tapi secara official 2024, karena 2 ditambah 4 adalah 6. Jadi totalnya adalah 666. Saudara tahu kira-kira ini kodenya siapa? Saudara bisa paham? Kita ini sudah betul-betul mendekati. Kita ini sudah betul-betul sudah masuk di dalam masa di mana rapture itu sudah tidak lama lagi terjadi. Karena itu jangan keras hati. Pakai pola yang benar. Tinggalkan pola Yunani, nama Arab. Tinggalkan semua. Saudara, kalau tidak cepat-cepat, seperti 5 anak dari yang bodoh. Nggak cukup waktu untuk memperlengkapi saudara, untuk punya minyak. Saudara bisa lihat di sini. Untuk punya minyak yang cukup sampai masuk rapture. Rapture sudah nggak lama lagi. Kita sudah tahu 2029 ada apa. Saudara sudah paham. High Alert 2026. Ya, karena apa? 2029 1 Tristri 57 berapa itu ya? Sekarang 1 5789. 5790. 6. Ya, tahun 2029. Kenapa kok mereka canangkan startnya 2024? Saya yakin mereka juga sudah meraba. Ya, mereka sudah meraba. Mereka tahu persis mengenai kapan kematian Yeshua. Mengenai pola ini ya mereka tahu banget, saudara. Orang Yahudi aja tahu soal Shemitah kok.
Dihitung kok dengan soal pola Shemitah. Bukankah ini satu penggenapan? Jadi kita harus berjaga-jaga. Nggak lama lagi, rapture akan terjadi. Berjaga-jagalah. Persyaratannya apa? Jangan sampai kena transfer roh. Jangan sampai terikat, jangan sampai tidak berjaga-jaga. Ya, sehingga saat rapture terjadi, saudara dan saya terangkat, masuk di dalam tubuh kemuliaan, masuk di dalam Syamayim. Ya, kita tidak bisa meremehkan hal ini. Mengapa? Ingat saja, lihat aja di atas. Euro diresmikan launch yang pertama kali 1 Januari 1999. Mereka pakai cara itu. Ya, itu kode, saudara. Karena itu kita harus bisa melihat ini sebuah kode juga. Berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Hampir hari ini 2024, sebentar lagi kita sudah memasuki masa perubahan ke arah 1000 tahun, yaitu kerajaan damai. Tetapi ingat, kita ada di cycle Shemitah yang pertama, di mana depan kita tidak lama lagi akan ada rapture. Berjaga-jagalah. Ya, pelajari High Alert 2026, jangan remehkan. Yeshua mengatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Tapi karena saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Seberapa singkat? Saudara pelajari rahasia 1250 hari dan 1335 hari. Daniel 12 ayat 11-12. Saudara pelajari ini, saya sudah ada di dalam pelayanan menorah, ya, YouTube. Saudara tinggal klik, tinggal pelajari, pahami, berdoa, minta ruah Yahweh Elohim nuntun, saudara akan kelihatan kode-kodenya lengkap semua di sana. Sehingga kita tahu dan kita harus berjaga-jaga, ya, dengan posisi Shemitah, putaran Shemitah, kita harus berjaga-jaga lebih dini. Jika itu diperhitungkan oleh Bapak Yahweh, yaitu pola Shemitah, ya, pola Shemitah maksud saya, maka rapture akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026. Tapi jika Bapak Yahweh menghitung, ya, mengizinkan perhitungan Yobel, maka akan mundur 1 tahun semuanya. Ya, jadi saudara harus betul-betul paham. Jadi jangan sampai ada yang kecewa. Oh, katanya 2025 akhir, ya kan? Lah kok ternyata terlewatkan. Saya bilang kita berjaga-jaga lebih awal. Tapi untuk saya ambil sikap lebih awal kita berjaga-jaga lebih baik. Ya. Dan saya melihat sangat besar kemungkinan untuk 2025 akhir. Ya, karena berdasarkan putaran pola Shemitah. Siapa yang belum belajar pola Shemitah, saudara cari, ya, mengenai pengajaran pola Shemitah. Pahami di sana, maka akan terbuka rahasianya. Minta ruah Yahweh Elohim menuntun saudara. Siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan yang benar, segera masuk, jangan berlambat-lambat, jangan gontok-gontokan dalam hati saudara, ya, jangan istilahnya gontok-gontokan itu, ya, jangan berperang dengan diri saudara, ini benar atau tidak. Lihat, pola yang benar adalah pola Ibrani, ya. Yeshua adalah dilahirkan dari suku Ibrani, dari bangsa Yehudi. Karena itu namanya Yeshua, ya, bukan nama Yunani, yaitu Yesus. Kalau nama Yunani atau Jesus atau Yesus, bukan. Yang benar adalah Yeshua. Karena apa? Juga di dalam Yoel 2:32 dikatakan barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu, saudara cepat-cepat minta baptisan pembaharuan, ya. Berjalan dengan ruah Yahweh Elohim, berjalan di dalam kebenaran daftar Elohim, jangan mengikutin Natalan 25 Desember, ya, Imlek, ya, kemudian Chinese New Year, kemudian juga Paskah, ya, telur Paskah, Rabu Abu, Kamis, Jumat Agung dan sebagainya. Tinggalkan semua, itu paganisme, ya. Puji Bapak Yahweh. Saudara bisa kontak di WA saya atau di Telegram,
ya, yang membutuhkan baptisan pembaharuan. Jangan berlambat-lambat, ya, karena hidup saudara butuh waktu untuk masuk proses. Kalau prosesnya di dalam proses itu saudara berlambat-lambat, maka apa yang terjadi? Rapture terjadi, saudara ketinggalan. Itu loh. Ya, jangan berlambat-lambat. Segera apa yang menjadi kriteria masuk, ya, masuk loh, ya. Ingat, saudara jangan berpikir baptisan pembaharuan itu adalah langkah akhir. Tidak. Baptisan pembaharuan adalah langkah awal. Ya, langkah awal. Harus ada langkah selanjutnya yang untuk menyatakan bahwa saudara sungguh-sungguh, ya, beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yesua. Itu harus dipertahankan. Ya. Jadi segeralah, jangan berlambat-lambat, nggak ada untungnya. Toh juga yang akan menikmati Syamayim itu siapa? Yang akan menikmati Syamayim? Kita sendiri. Saudara sendiri. Saudara sendiri masing-masing yang akan menikmati Syamayim yang kekal. Kalau saudara mengasihi diri saudara sendiri nggak sih? Iyalah, kalau nggak mengasihi diri sendiri ya bagaimana? Ya jelas loh, kita yang mengasihi diri kita sendiri, kita mau masuk dalam Syamayim. Ya, karena itu jangan berlambat-lambat. Ya, jangan berlambat-lambat, rugi sendiri. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ya, ini adalah langkah awal. Langkah awal loh, ini masih belum masuk proses loh. Masuk proses, saudara butuh waktu, butuh penyerahan, butuh banyak hal. Ya, nah kalau itu nggak rampung, berbahaya. Minyak saudara tidak terbentuk. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona. Kita akan masuk di dalam worship. Dan besok akan ada waktu untuk tanya jawab dan juga ruang kesaksian. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.